Eleanor ini merupakan anak asuh Mami Fury yang ke-369. Dia bercerita bahwa dia memiliki ibu kandung yang seringkali menyiksa dia. Dia belum bisa pulang kembali ke Tuhan karena dia merasa sakit hati. Harapannya dia sebetulnya adalah halo teman-temannya Fury, ketemu lagi di sesi boneka Fury Harun. Dan kali ini kita akan bercerita tentang Eleanor ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Fury Harun, serta aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang ada ya. Eleanor udah siap? Udah. Jadi buat teman-teman semua, Eleanor ini merupakan anak asuh Mami Fury yang ke-369 ya. Jadi Eleanor ini bonekanya dibuat oleh seniman doll dari Probolinggo yang usianya masih muda, yaitu 21 tahun. Usianya masih muda banget, tapi dia sudah bisa membuat boneka secantik ini ya. Jadi dandanannya, lipstiknya warna merah, terus juga matanya berkaca-kaca karena memang Eleanor ini termasuk anak yang kurang beruntung semasa hidupnya dulu. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih Eleanor ini selalu nangis ya? Jadi Kak Fury sendiri bertemu dengan sosok Eleanor ini baru ya, masih baru gitu. Jadi waktu itu ada sosok hantu anak kecil perempuan ya, rambutnya sebetulnya agak gelap ya, kalau ini kan hitam. Jadi agak gelap sedikit, kalau penampilan aslinya nggak sama banget gitu seperti bonekanya, ada perbedaan. Lalu dia bercerita bahwa dia memiliki ibu kandung yang seringkali menyiksa dia gitu. Jadi usia Eleanor ini 7 tahun dan dia meninggal 2 hari menjelang hari ulang tahunnya. Jadi diperkirakan ya kelahirannya sekitar tahun 2010, tanggal 8 Juli. Dari orang tua berkebangsaan luar negeri ya. Data asli serta nama aslinya yang diberikan Eleanor nggak kita share ya. Jadi Eleanor ini merupakan nama pemberian dari Mami Fury gitu. Dan menurut ceritanya dia meninggal tanggal 6 Juli. Nah, kenapa selalu menangis? Karena ingat kisah kehidupannya yang pahit dan menyedihkan, di mana semasa hidup dia sering sekali disiksa oleh ibu kandung dan juga ayah tirinya, kayak begitu. Jadi dia juga sempat ya teman-teman ya, sempat tinggal di penitipan ya, mungkin kalau di Indonesia kayak dinas sosial begitu, karena memang ibu kandungnya ini ketergantungan obat. Jadi si ibunya ini sudah bercerai dengan ayah kandungnya dan ayah kandungnya itu setuju kalau Eleanor ini dititipkan di dinas sosial daripada disiksa terus sama mamahnya. Nah, tetapi ayah kandungnya tidak mengetahui kalau kemudian ibunya mengambil Eleanor kembali dan berjanji akan menjadi orang tua asuh yang baik gitu. Nah, kalau Eleanor bercerita kepada Mami Fury ya, siksaannya seperti misalnya disundut rokok, dipukul sampai lebam-lebam, dihajar ya, dan seringkali dia itu nggak masuk sekolah karena takut ditanyain sama orang-orang gitu. Kenapa sih ininya lebam? Karena dia sudah diancam sama ibunya untuk tidak bercerita kepada siapapun tentang penyiksaan di rumahnya. Nah, lalu juga dia merasa dia lebih bahagia justru dititip di lembaga sosial karena di sana dia diajarin banyak hal, punya teman, dan dia tuh sedih banget pada saat akhirnya dia harus balik lagi ke rumah ibu kandungnya. Nah, kalau ayah kandung Eleanor ini termasuk orang yang baik katanya, tetapi tidak mengetahui keberadaannya. Jadi ibu kandungnya ini sudah bersama suami baru atau ayah tirinya gitu. Dan kebetulan ayah kandungnya tidak memiliki pekerjaan yang layak. Jadi kalau di luar misalnya orang tuanya tidak memiliki pekerjaan yang layak, memang anaknya dititipkan di dinas sosial. Nah, jadi sebetulnya Eleanor ini pesan ya untuk orang tuanya. Apabila memang orang tuanya masih ada, karena sepengetahuan Eleanor ibunya itu mungkin sedang di penjara gitu ya karena kematiannya dia.
Jadi pesannya cuman dia sedih, dia juga sakit hati, dia tidak mengerti kenapa dia diperlakukan seperti itu, padahal orang lain tuh banyak sekali yang menginginkan untuk memiliki anak gitu. Jadi Eleanor ada di sini karena dia merasa kecewa, merasa sedih gitu, dia belum bisa pulang kembali ke Tuhan karena dia merasa sakit hati. Nasibnya dia tidak sama dengan anak-anak yang lain. Nah, terus Eleanor ini mau di sini, mau berkenalan dengan anak-anak asuh di sini karena ternyata dia baru tahu banyak juga anak-anak yang memiliki nasib yang sama seperti dia, meninggal karena disiksa. Seperti itu. Harapan kamu apa sih, Eleanor, bersama anak-anak asuh di sini? Jadi kalau Eleanor bercerita, harapannya dia sebetulnya adalah ingin bisa kembali ke Tuhan. Itu udah pasti ya harapannya dia. Tetapi memang pada kenyataannya dia juga menyadari bahwasanya anak-anak yang meninggalnya dengan cara yang sadis, dengan cara yang disakiti, akhirnya menyisakan dendam. Jadi dia juga bilang terkadang dia masih dendam, dia masih berharap akan ada hal-hal buruk yang terjadi di kehidupan ibu dan juga ayah tirinya. Dia belum bisa memaafkan gitu. Dia merasa bahwa Tuhan ataupun kehidupan tidak adil kepada dirinya. Ya, seperti itu. Jadi mungkin butuh waktu ya, butuh waktu untuk bisa memberitahu anak-anak seusia Eleanor untuk bisa berdamai dengan masa lalu gitu, untuk bisa akhirnya memaafkan ya, untuk bisa akhirnya mereka juga mau kembali ke Tuhan dan juga rajin berdoa gitu. Dia ingat bahwa di masa-masa hidupnya dulu dia seringkali nangis, terus semakin dia nangis dia semakin disiksa gitu. Dia nggak boleh bersuara, jadi kalau orang tuh kayak nahan kesedihan gitu sehingga mata-matanya itu merah. Dan kalau misalnya dia dilihat nangis itu semakin dihajar gitu ya. Nah di sininya juga seringkali lebam-lebam, dan kehadiran anak-anak asuh itu dipercaya atau tidak ya, akhirnya bisa membuat kita untuk lebih sabar ya, untuk lebih bersyukur dalam menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupan, karena nggak ada kehidupan yang sempurna. Sudah pasti kehidupan itu akan ada naik turun, akan ada orang-orang yang mungkin mengecewakan kita atau hal-hal yang membuat kita sedih gitu. Tetapi kehadiran Eleanor dan juga anak-anak asuh di sini akhirnya mengajarkan Mami Furi secara pribadi untuk bisa lebih bersabar, untuk bisa lebih bersyukur sekecil apapun atau sebesar apapun nikmat yang diberikan oleh Tuhan, kita patut untuk mensyukurinya gitu. Pesan-pesannya apa buat subscribernya Mami? Nggak ada katanya. Ya udahlah ya, namanya juga anak kecil, jadi ya dia mungkin pengen main. Nah itu tadi kisah dari seorang Eleanor. Buat kalian semua yang mungkin di antara kalian ada yang pernah merasakan penyiksaan di saat kecil dari orang tua, baik orang tua kandung ataupun orang tua tiri. Atau mungkin bagi kalian yang mengetahui kalau tetangga di sekitarnya ada anak kecil yang suka disiksa, ya lebih baik mungkin dilaporkan ke RT setempat, atau kalau memang sudah keterlaluan bisa dilaporkan juga kepada aparat setempat, dikarenakan supaya kejadian yang menimpa Eleanor tidak terjadi di lingkungan kita. Jadi bukan berarti kita ikut campur terhadap urusan rumah tangga orang lain. Kalau memang ada anak kecil yang disiksa, lebih baik dilaporkan aja. Kasihan, karena dulu kasusnya Eleanor ini orang-orang sekitarnya selalu dimanipulasi oleh ibunya, karena dia sendiri nggak berani untuk cerita. Dia selalu diancam. Jadi kalau ada tetangga yang ngetok-ngetok pintu, kenapa? Tadi siapa yang nangis? Oh nggak apa-apa, dia cuma jatuh aja. Terus orangnya nanya, benar Eleanor, kamu cuma jatuh aja? Iya, aku nggak dipukuli. Jadi dia biasa berbohong untuk menutupi kesalahan ibunya dikarenakan takut gitu. Jadi waspada dengan lingkungan sekitar ya. Anak-anak juga adalah hal yang harus kita jaga bersama gitu. Jadi kalau ada penyiksaan atau apapun, dilaporin aja, jangan didiemin.
Gitu kali ya pesan-pesannya biar diwakilin sama Mami. Oke, teman-teman, itu tadi cerita dari Eleanor ya. Kita bahas Eleanor karena dia mau dibahas. Jadi dari 369 boneka, ada banyak sekali boneka yang sama sekali tidak mau diceritain. Dikarenakan mungkin masa lalu yang terlalu menyedihkan untuk di-share, atau memang mereka nggak mau ceritanya didengar oleh orang lain gitu. Terima kasih Eleanor sudah bercerita ya, dan teman-teman juga makasih udah dengerin ceritanya Eleanor. Buat kamu yang pengen lihat kegiatan Eleanor, bisa kalian lihat di Boneka Furi Harun, biasanya Mami sekali-sekali posting di sana. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, ditunggu komentarnya. Bye-bye.